Kementerian mana itu ya, jangan mesti mengawal itu ya. Saya nanti lagi tiga. Apa bisa nggak satu ini yang saya putar ya gitu. Ini saya share lagi. Teman-teman semuanya masih ini apa namanya, banyak yang di jalan untuk klarifikasi lagi ada keterangan asal lagi kumpul. Jadi klarifikasi untuk apa namanya, untuk harga ini bawah 80%. Yang dipanggil terima kasih. Selamat pagi pada bapak-bapak dan ibu ya, ada ibu tadi mau diundang dari ibu. Jadi untuk sesuai dengan undangan kita hari ini bertanggal 25 Mei ini bicara tentang persiapan pemilihan. Jadi kita sudah masuk pada tahapan yang ketiga dari tahapan pertukaran jasa setelah perencanaan persiapan pengadaan untuk sekarang masuk ke persiapan pemilihan. Jadi sebelumnya yang telah dinikmat Swastiastu. Nah, untuk memberikan waktu dan langsung saja Niki, ada beberapa hal yang mungkin kita akan bahas sebelum kami di Pokja 9A untuk melakukan penyusunan terhadap dokumen pemilihan. Jadi di sini langsung aja Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah kita tentang dua lampiran ya untuk persiapan pemilihan. Yang pertama saya fokuskan untuk di review dokumen persiapan pengadaan berkaitan dengan penerapan pada produk dalam negeri. Jadi di sini payung hukumnya adalah kita menggunakan peraturan PK saja di pasal 66 ayat 1. Bahwasanya untuk ayat 1 dan 2 jelas sekali pada persiapan pada saat pemilihan penyedia kita harus pastikan, dan tentunya nanti pada saat kita bicara tentang hasil dari persiapan pemilihan. Jadi pada saat kita sudah masuk kepada penyusunan pemilihan, maka ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan produk dalam negeri termasuk TKDN di sini memang sudah maksimal kita sudah laksanakan. Baik, lanjut. Nah, nanti juga ada pertanyaan ya Pak ya di total APS ya. Saya juga bertanya, itu paketnya kok masih memang dibuat di tahun 2022 ya Pak? Paket SPSE-nya, sistem akun. Ya, kita tanggal 19 Desember tahun 2022. Ya, kalau awalnya kan mau lelang ini. Oh, mau lelang ini ya, ternyata nggak bisa. Oh, kita. Soalnya kita masih penamanya di yang lihat kok 2022. Nah, masih banyak perubahan-perubahan nanti, termasuk di sistem nilai APS juga berbeda. Ya, itu banyak nanti perubahan-perubahan. Tapi nanti setelah ini itu banyak pembahasan-pembahasan. Nah, jadi di sini pembahasan pertama adalah berkaitan dengan perencanaan pengadaan. Ini sebenarnya yang sudah baca, coba kembali meyakinkan saja. Siapa tahu BPK sini kan bisa merupakan kan koreksi nih. Jadi kita mengkoreksi walaupun juga di produk konsultan perencanaan yang membantu BPK. Nah, sini mungkin saya ingin menyampaikan pada saat kita di perencanaan pengadaan ini kan adalah mereview kembali produknya dari konsultan perancang. Jadi bukan bicara tentang konsultan perancang itu kan memang membantu BPK dalam menyusun produk-produknya baik itu DED dan lain-lainnya. Tapi kemungkinan juga yang namanya konsultan itu kan bisa saja lupa kan dengan aturan-aturan yang ada. Nah, sini hanya mengingatkan aja apakah dilakukan review berdasarkan spesifikasi, misalnya bahan material kan. Bahan material itu kan mengacu kepada yang kita tahu di dalam aturan tersebut wajib memaksimalkan yang tentunya memiliki TKDN minimal 25% bila mana memiliki BMP 40%. Nah, ini hanya memastikan saja kalau iya tinggal dijawab oleh BPK huruf A apakah sudah, dan B termasuk yang tidak memiliki BMP minimal 40%. Jadi khusus huruf B itu harus ber-TKDN. Huruf A itu lebih pada harus menggunakan minimal produk yang memiliki TKDN 25%. Mungkin dari sisi teknikal sudah mereview Pak ini permasalahan bahan material ini sudah speknya. Kalau tenaga kerja pasti 100% ya, kalau alat itu beda. Cuma bahan material ini kan ada produk-produk yang memang ada kewajiban menggunakan minimal TKDN 20% bila mana memiliki produk memiliki penjumlahan TKDN minimal 40%, BMP 40%. Ya, oke. Jadi kan ini kan juga dari Proveti. Ya, silakan dari BPK sendiri yang menjawab lagi Pak. A dan B siapa nih? Oke. Nomor 2. Nah, di sini juga memastikan pendukung-pendukungnya. Maksudnya begini, apakah pada saat penyusunan spesifikasi ini Bapak BPK sendiri sudah mengacu atau mungkin konsultan juga menjelaskan nanti ya, apakah sudah mengacu kepada
produk-produk yang sudah tayang di daftar inventaris barang jasa yang nilai TKDN-nya itu tentu sudah kelihatan di sana. Jadi apakah sudah ada pendukungnya gitu? Apakah di dalam penyusunan kemarin atau pada saat penetapan penetapan spesifikasi teknis itu sudah melihat kembali tidak apa benar sudah melakukan benar-benar produk-produk yang dibutuhkan dalam pekerjaan pasar pemasar ini sudah benar-benar mengacu kepada hal tersebut. Nomor 2 ya. Atau mungkin di analisanya itu kemarin kan ada analisanya di Twitter ya? Oh, sama ya? Udah ada ya? Penyusunan TKDN-nya sudah. Udah ya, untuk yang nama sertifikat udah ada ya? Udah ada sertifikatnya, oke. Yang dikirim kemarin itu ya, saya bisa kemarin kapus soalnya. Jadi kirim lagi ya. Berarti sudah ya, berarti dari konsultan perencanaan sudah mengatakan, artinya pada saat Ibu membuat merek ini sudah masuk ke sana ya. Soalnya nanti tidak ada masalah di lapangan. Kenapa produk saya ini dibuat asal-asalan nilai TKDN-nya, gitu kan itu bisa terjadi. Oke, berarti tinggal jawab ya. Nomor 3, apakah pada saat perencanaan mungkin konsultan sudah jawab nih, secara kuantitas itu sudah sesuai nggak? Masih ada nggak di pasaran Mbak? Bu Kiti ya namanya, Bu Kiki ya? Oh, oke. Oke, sudah dilihat kan secara kuantitas. Takutnya gini, karena pada saat kita bicara tentang di kontrak itu kan banyak terjadi adendum kan gitu ya. Di MC0 itu udah banyak adendum, ini ternyata biar ini nggak ada karena keseringan copy paste gitu. Ya ini hanya sebagai warning aja ya. Kalau sudah dikatakan sudah ya sudah, karena kan objek itu kewenangannya hanya untuk memastikan saja. Oke, nomor 4. Nah, sini adakah barang impor baru Bu? Oke. Untuk barang impor ada Pak. Barang impor yang mana aja? Itu kan boleh barang impor. Kenapa alasannya barang impor? Gitu? Kita menggunakan ada pelafon fiber cement. Nah, alasannya nih Kak, pada saat ini kan kita bilang hierarki dari aturan yang ada sekarang, kita maksimalkan dulu TKDN, baru begitu PDN-nya, baru begitu impornya. Nah sekarang justifikasi untuk menggunakan barang impor yang jadi pertanyaan saya adalah apakah Ibu dari Kementerian Perancang kemarin sudah meyakinkan spesifikasi tersebut tidak memang dipenuhi oleh produk dalam negeri kita? Kalau PDN dia PDN Pak, cuma tidak ada TKDN-nya. Oke, jadi bukan impor nantinya. Nah yang ingin saya tanyakan Pak Ibu berani mengatakan itu PDN, dari mana justifikasi bahwa produk itu dalam negeri kita? Dia punya sertifikat PDN. Nggak ada sertifikat PDN, yang punya itu sertifikat TKDN. Sertifikatnya bukan TKDN Pak. Oh tapi dia keterangan produk dalam negeri, ya udah. Itu maksud saya. Itu dari produsen ya. Oke, itu maksud saya. Jangan sampai konsultan sendiri mengatakan PDN, karena kan konsultan tidak membuat produk itu, gitu. Jadi kalau TKDN udah clear menggunakan sertifikat TKDN, kalau PDN itu perlu namanya keterangan dari yang memiliki produk tersebut. Oke, clear ya. Jadi bukan barang impor Bu ya. Oke, siap. Karena barang impor banyak nanti yang perlu tambah-tambahannya lagi. Gitu. Nomor 5 Pak, bisa jawab tadi Pak ya, langsung Pak ya. Pak, ya. Tanya itu tulisan itu. Nanti biar tanya, mau Pak. Mungkin konsultan bisa bantu lah, kalau pimpinan ini. Oke, terus masuk kepada nomor 5 karena nomor 4 tidak menggunakan barang impor, nomor 5 nggak masuk pertanyaan. Terus yang nomor 6, apakah spesifikasi dalam metode pelaksanaan nanti akan juga ada pembahasan metode pelaksanaan yang terinci lagi ya. Cuma nomor 6 ini hanya general saja. Apakah semua spesifikasi dari 5 spesifikasi yang ada di dalam pekerjaan produksi tersebut sudah mengacu kepada produk dalam negeri, termasuk yang PDKDN? Jadi Bu Oki bilang mengatakan tidak ada barang impor, berarti kan sudah mengacu kepada negeri ya. Cuma nanti ada di metode pelaksanaan juga beberapa hal juga saya sampaikan lagi. Selanjutnya nomor 7, apakah BPK, apakah BPK menetapkan pemberian preferensi tidak dalam pekerjaan ini? Cuma saya sarankan juga Pak, kalau pekerjaan produksi, karena aturannya belum begitu tegas di dalam pasal 67 kalau nggak salah. Kalau saya sih bisa menyarankan ini lagi ke BPK, kalau bisa di pekerjaan produksi jangan tambah preferensi, karena masih masih banyaknya yang perlu diperbaiki Pak. MDP-nya juga masih kabur, jadi takutnya begini banyak sanggahan nanti. Terus kita melakukan evaluasi tidak ada juknisnya. Nah, ini syarat saja kalau memang menggunakan preferensi, ya harus tetapkan preferensi berapa, ya, itu kan maksimal 25%. Cuma
mungkin perlu kesepakatan di sini. Berarti PPK nggak menetapkan preferensi ya. Oke, nanti saya ada surat penetapan preferensi, ada saya screenkan di WA tadi. Tinggal di copy saja bahwa nggak menetapkan preferensi ya. TKDN tetap cuma preferensi enggak. Oke, persiapan pengadaan. Sekarang kita masuk persiapan pengadaan. Ini lebih kepada penetapan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, pada saat perencanaan pasti konsultan itu kan pasti sudah melakukan survei-survei juga ya, baik itu dari sisi kuantitasnya, dari sisi kesediaan pelaku usahanya dan lain-lain. Nah sekarang dari persiapan pengadaan ini kan ranahnya PPK. Apakah PPK sudah meyakinkan bahwa apa yang disusun pada saat perencanaan pengadaan berdasarkan produk-produk dari konsultan itu kuantitasnya masih tersedia ya? Misalnya, takutnya besok cari semen Portland yang semen Portlandnya nggak ada gitu. Ya walaupun semen Portland banyak ya, tapi kan itu yang kita perlukan. Baik, lanjut. Kedua, terhadap spesifikasi yang maju. Nah ini juga dari konsultan kemarin sudah melihat ya tanggal tahun terakhirnya menggunakan tahun muda ya. Artinya kalau sekarang kan tahun 2023 ya. Paling tidak sertifikat TKDN itu kan berlaku 3 tahun. Ya kalau ngambil 22 paling minimal ngambil 2020 jadinya ya. Kemarin waktu ngecek nilai TKDN itu kan sudah pasti masih tahun muda ya. Artinya tidak tahun 2018, 2019 kan, karena dia berlaku 3 tahun. Ya. Kalau sudah masa pelaku TKDN, sertifikat TKDN itu sudah expired, nggak bisa digunakan untuk perhitungan TKDN. Baik, yang selanjutnya nomor 3. Nah ini lebih ke APS. Karena sering kerap kali muncul, nah kita nggak tahu juga, ini juga banyak nih rentetannya dari SSA, dari segalanya ya. Cuma pada saat konsultan terancang membuat EE, itu setiap APS, bukan APS ya, setiap harga-harga yang disusun itu ya, yang masuk ke dalam RAB itu apakah sudah menjawab terhadap spesifikasi produk yang ditetapkan dalam paket pekerjaan ini. Misalnya kayak dia, misalnya semen Portland, merek Batu Raja misalnya. Apakah pada survei tersebut menggunakan survei merek Batu Raja atau malah semen lain gitu? Tidak ya? Ya ini karena kan bicara tentang nilai APS. Ini kan masuk ke APS kan? Artinya apa? Jadi pada saat itu memang benar-benar bahwa spek yang disusun itu dan harganya pun sudah mengacu kepada spek yang disusun. Selanjutnya nomor 4. Apakah, nah di sini kan sama juga penyusunan riwayat APS ya. Jadi seperti yang sampaikan tadi, jangan sampai dokumen-dokumen riwayat APS ini tidak ada untuk meyakinkan karena ada dalam pasal 26 itu menjelaskan bahwa PPK menyusun APS berdasarkan data-data atau keahlian yang dapat dipertanggungjawabkan. Kalau keahlian seperti konsultan ya, terus data yang lain misalnya sumber-sumber riwayat pembelian dan material itu sebenarnya punya dokumentasi sendiri ya, karena memang nggak bisa menggunakan dokumentasi dari konsultan perancang karena APS itu beda dengan EE. Ya EE itu kan pagu tertinggi nanti tuh pada pagu tertinggi, tapi kalau APS itu nanti menggunakan ada pasar paling tidak berlakunya itu 28 hari sebelum penyampaian dokumen penawaran. Nah kalau barang impor nggak ada ya. Oke. Jadi kita masuk kepada lampiran yang selanjutnya. Saya buka dulu. Disesuaikan layar. Baik, sekarang kita lanjut kepada persiapan pemilihan secara general ya, secara umum. Sekarang tadi kan khusus untuk produk dalam negeri sudah diselesaikan. Nah di sini tentunya persiapan pemilihan penyidik ini dilakukan berdasarkan beberapa surat ya. Tapi saya nggak menjelaskan surat lagi. Kita masuk saja ke bagian bawah. Kelengkapan dulu. Nah di sini mungkin beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Tampilan pertama adalah mengenai kelengkapan. Jadi ada beberapa kelengkapan yang harus ditetapkan ya, dilengkapi. Nah untuk gambar sudah ada. Penetapan DD saya tanyakan, ini gambarnya ini menggunakan gambar beda DD kapan? 2022. Pada saat 2022 saat 2023 ada perubahan-perubahan ya? Dengan ektom saja Pak. Ektom di penambahan plat yang diminta oleh PD Pasar pada waktu rapat dengan Pak Wakil tanggal 13
Maksud saya gambar ada berubah kan? Kalau gambar mungkin akan ada penambahan. Tidak di konteks sekarang. Nah, Tidak ada ya, berarti tetap ada yang kemarin ya. Jadi berarti ada gambar nggak ada berubah sekarang, berarti kan nggak ada penetapan DD ya, tetap DD yang lama nih, yang masih digunakan. Nah nanti saya bisa buat. Jadi coba di klik itu menjadi ada ya, karena penetapan DD atau tidak ada karena tidak ada review di B, tidak ada karena tidak ada review desain. Ditambahnya Pak, tidak ada karena ditambah tidak ada B itu, D ya, karena tidak ada review desain. Nggak ada ya review desainnya, nggak ada kan? Itu udah diketik Pak, karena tidak ada review desain. Nah, di B itu. Nah. Tidak ada karena tidak ada review desain. Benar jadi. Tambah tambah ya. nama pekerjaan review. Nama pekerjaannya review. Tidak ada review DD gitu ya. Ya ada. Ya ada DD. DD ya. Jadi kan nggak perlu penetapannya. Metode pelaksanaan ada, terus berikut juga ada, ini masih kelengkapan, kasih pelatihan juga ada, dokumen KK juga ada, penetapan pekerjaan utama belum ada ya. Jadi pekerjaan utama dengan penetapan pekerjaan utama itu beda. Jadi pekerjaan utama itu adalah nanti kita ngambil direkap saja pekerjaan utama. Misalnya tadi kalau saya lihat pekerjaan interior ya, interior ya itu di ini aja. Tidak bicara 80% kumulatif ya, pokoknya yang mana pekerjaan utama, yang tentunya nanti memang mendukung fungsi untuk kebutuhan dari pemampatan gedung itu. Kalau pengecatan nggak mayor, ini nggak masih minor, maksudnya terkait interior. Yang memang dirasa pekerjaan utama pasti. Diskusi kan tahu yang mana pekerjaan utama yang ditetapkan nanti. Karena ini juga berkaitan dengan apa? Dengan nanti kita bicara tentang membandingkan peralatan. Terus selanjutnya di nah pernyataan tingkat risiko keselamatan produksi memang ada di dokumen RKK, saya lihat penetapan sedang. Cuma nanti ada pernyataan sendiri. Tadi saya sampaikan juga ya ada ininya. Nanti saya buatkan sendiri gitu ya. Nanti tinggal ditetapkan aja ya bahwa pekerjaan ini adalah memang tingkat risiko sedang. Terus hasil review sudah saya terima. Mata pekerjaan utama juga biasa mengangkat, tantangan kontrak sudah. Oke, produk dalam negeri saya lihat di sirup muda, usaha kecil sudah, dokumen anggaran belanja, rekening sudah, sesuaikan dengan sirupnya, dengan DPA-nya juga. ID paket produk kita di 416-1955, waktu pemampatan dan waktu pelaksanaan kerjanya juga saya akan bahas secara detail juga ya. Oke, yang intinya sudah tersedia kelengkapannya, tapi belum tentu memenuhi tentu ketentuan. Dan kedua, di sini pembahasan kelengkapan dokumen tadi. Nah, waktu pengadaan jasa ini kan kemarin di sirup ya, masih menggunakan data sirup itu bulan Desember 2003, berarti kan di Desember ini kalau saya nggak hitung 6 bulan lagi. Terus pelaksanaan kontrak bulan April 2003 yang seharusnya sudah berkontrak ya, sekarang udah bulan Juni ya. Terus pemilihan kita Februari pas bulan tim. Jadi mohon jadi sampaikan alasan untuk permintaan pemilihan kenapa baru dilaksanakan bulan Juni. Ya sampaikan saja realnya ada kenapa gitu loh. Kenapa berbeda dengan rencana gitu. Mungkin ada review dari APS dari Eko atau mungkin dari apa gitu.